Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, saya percaya setiap kita datang dengan hati yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan juga buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, hati-Mu disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, bertahta atas setiap puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bawa ungkapan syukur-Mu ke hadapannya. Bahwa kita boleh ada semua karena kemurahan-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar dan ajaib di dalam hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
ada hari ini karena Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku alami. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan telah baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan bersamamu ku alami. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan telah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku alami. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Kau Allah yang bertahta atas setiap pujian kami. Mari sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh sapa dulu sahabat-sahabat kita yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Ya, sama-sama kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita, Yesus, kekasih jiwaku. Ya, boleh digoyang kanan dan kiri, depan, belakang, boleh. Mari sama-sama nyatakan.
kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Kali lagi katakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, ya, ya, ya. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap terima mahkota Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu Tuhan, kau telah menebus hidup kami. Mari sama-sama katakan sungguh kau mempesona. Sungguh
setiap kami ya Bapa, untuk hidup hanya melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami ya Bapa. Supaya kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami rindu Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami sungguh sangat berharga. Dan hidup kami menjadi bernilai oleh sebab pengorbanan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu melayakan setiap kami Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu
Mari bentuk hati kami, bentuk hidup kami Tuhan. Supaya hati-Mu disenangkan lewat seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa berfirman bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik, luar biasa. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai saya pengen ingetin lagi ya, kita udah dengar 3 poin khotbah dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Yang pertama tentang apa? Berserah. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, tetap terhubung. Nah saya percaya ketika kita ngelakuin ketiga hal itu, pasti terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Nah saya pengen Bapak Ibu berdiskusi dua orang, apa sih yang terjadi setelah kita berserah, setelah kita memiliki kerendahan hati, setelah kita tetap terhubung. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya kasih waktu 1 menit. Oke ya, nanti dilanjut lagi. Saya percaya dan saya berharap benar-benar kita ngalamin meredefinisi ulang kehidupan kita sebagaimana seharusnya. Nah Bapak Ibu seharusnya seperti apa, bukan jadi apanya, tapi kita seharusnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Nah saya berharap benar-benar bukan cuma tema, tapi kita benar-benar mau mengalami bahwa kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar bertumbuh dari dalam. Ya saya percaya pasti kita ngalamin pertumbuhan dari dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar berserah, ketika kita benar-benar memilih kerendahan hati, ketika benar-benar kita tetap terhubung dalam kehidupan kita setiap harinya. Oke lanjut gambarnya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang penampilan itu bisa menipu ya. Nah, Bapak Ibu lihat nih ya, penampilannya mungkin ada urakan tapi hatinya mungkin malaikat ya. Ada yang mungkin tampilannya bagus tapi hatinya itu ada gambar, ada tanduknya yang anak cewek itu, ada gambar kayak iblis gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mudah sekali tertipu dengan penampilan. Ada istilah pepatah namanya dikatakan begini, don't judge a book by its cover. Jangan nilai bukunya dari sampulnya saja. Nah kadang-kadang kita mudah sekali, kita lihat orang terpesona, kita pikir dia baik, nggak taunya nggak baik. Yang pikirnya kita pikir dia, waduh ini preman, nggak taunya dia jadi orang yang baik banget dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar benar-benar dalam kehidupan kita, jangan mudah menilai sesuatu itu dari tampilan luarnya. Casing yang baik belum tentu menentukan isi yang baik. Ya kan buku yang mungkin sampulnya buruk tapi mungkin buku itu berbobot dalam yang kita baca bisa mungkin berbobot dalam kehidupan kita yang kita bisa boleh baca. Nah Bapak Ibu Saudara, ada cerita Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta itu waktu dia belum ibadah, dia lihat di parkiran itu ada seorang suami istri, suaminya itu baik banget. Dia kan tiap dia buka dia selalu bukan pintunya untuk istrinya turun ya. Nah dia digandengan tangan sampai ke pintu gereja. Terus dilihat lagi minggu depannya begitu lagi, sampai akhirnya Pak Pendeta tuh ngomong, coba cari tahu alamatnya di mana, saya pengen main ke sono, pengen jadi kesaksian di gereja, kata dia. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia menemukan alamatnya dan Pak Pendeta itu datang ke sana. Waktu datang ke sana, kebetulan sang suami tidak ada, si istrinya tuh mendadak nyeletuk begini, seandainya setiap hari itu hari Minggu, alangkah bahagianya hidup ini. Ya kan? Terus dia ngomong gini, kenapa Bu katanya, kenapa hari Minggu selalu bahagia, kenapa hari lain gak bahagia? Dia ngomong, Pak Pendeta, suami saya itu dari Senin sampai Sabtu tinggal dengan istri mudanya.
cuman hari Minggu aja ketemunya sama saya ke gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, cuman kadang-kadang kita cuma lihat casingnya, orang kadang-kadang katanya rohani banget, baik banget, murah hati banget, kenyataannya tidak. Ya kan, jadi kita harus benar-benar melihat seperti Tuhan melihat, menilai seperti Tuhan menilai. Jangan gampang juga menilai orang, jangan gampang juga ngejudge orang, ya kan. Kita kadang-kadang cuma lihat tampilan langsung ngejudge orang, jahat lah, kita langsung ngambil ini baiklah segala macam. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bahwa hidup seorang itu hanya dapat dikenal dari buahnya. Ya kan, jadi penampilan lahiriah bisa menipu. Lukas 6 ayat 44 dikatakan begini, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini, proses untuk jadi buah itu nggak gampang. Dan bukan hidup satu kali terus kita ngomong berbuah. Dan Bapak Ibu jangan pernah berpikir juga jadi orang Kristen itu hari ini bertobat, besok buahnya banyak dan baik segala macam. Tidak. Nah kalau Bapak Ibu mengharapkan seperti itu, Bapak Ibu tertipu. Tertipu. Nah Bapak Ibu jangan juga berpikir orang yang sudah lama jadi Kristen, buahnya pasti baik dan buahnya pasti manis. Tidak juga Bapak Ibu Saudara. Kenyataan juga banyak banget orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Buahnya juga asam, buahnya juga pahit. Nah maka saya ngomong jangan mudah menilai karena tampilannya. Tapi saya percaya gini, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, buah itu menentukan siapa diri kita dalam kehidupan kita. Kita boleh bohong di gereja, dalam arti kata gini, kita boleh pakai topeng di gereja Bapak Ibu Saudara, tahan 2 jam, selebihnya Bapak Ibu nggak tahan. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu siapa dia yang sebenarnya, Bapak Ibu sering-sering datang ke rumahnya. Tinggal sama dia, jadi Bapak Ibu tahu. Biasanya orang main drama nggak tahan lama-lama Bapak Ibu Saudara. Capek. Bener kan capek. Kita di 2 jam di gereja mah oke lah, masih kuat. Nah kita pengen belajar, buah itu proses. Ya buah itu proses dan tidak terjadi dalam hitungan hari. Bisa berbulan-bulan, bisa berhari-hari, bahkan bisa bertahun-tahun untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Jadi ingat, buah membutuhkan proses, buah itu bukan instan. Ya, buah hidup orang percaya adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, buah roh itu bicara tentang karakter Kristus. Bukan cuman ini aja, ini karakter dasar. Ya kan ada pengampunan dan sebagainya, ini karakter dasarnya aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia itu selalu melihat tampilannya. Ingat nggak? Waktu si Samuel disuruh pilih anak-anak siapa namanya? Nah, suruh pilih siapa yang dipilih? Orang yang gagah besar, Eliab. Tuhan ngomong bukan ini. Sampai akhirnya Daud yang dikatakan cuma menggembalakan 3 kambing domba. Itu diremehkan banget, nggak dianggap segala macam. Tapi Tuhan pilih dia. Ya kan yang kemerah-merahan, yang aduh dia ngomong gini, nggak punya kemampuan segala macam. Nah dunia itu selalu begitu Bapak Ibu Saudara, selalu melihat kondisi luarnya aja. Yudas Iskariot kurang apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan, dia seorang bendahara, seorang murid Kristus ya kan, benar-benar ikut pelayanan. Tapi kenyataan apa? Yudas Iskariot juga yang menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara kita benar-benar ekstra waspada dalam kehidupan kita, harus ekstra hati-hati. Jangan cepat menilai, jangan cepat menjudge orang dengan perkara-perkara yang apalagi yang tidak baik. Ya kan, jadi kita benar-benar belajar dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kita belajar benar-benar gini. Sepanjang bulan ini kita belajar formasi rohani. Jadi kita benar-benar belajar gini. Proses itu tetap harus ada untuk menghasilkan buah kehidupan dalam kehidupan kita. Proses itu harus ada untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, buah roh itu bukan hasil kita, tapi dikatakan hasil Roh Kudus. Kan namanya buah roh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara kalau saya percaya ini, kalau kita nggak mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, kalau kita nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita nggak mengalami perenungan dalam firman Tuhan, saya percaya buah itu nggak bakal tampil dalam kehidupan kita.
Mau dipaksain gimana pun juga. Mau sesabar-sabarnya kita dengan kekuatan kita sampai titik tertentu. Pasti kita marah. Tapi saya percaya gini, kalau kita sabar dengan persekutuan dengan Roh Kudus, saya percaya kita akan sabarnya maksimal. Nah, di sini kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Formasi rohani, proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus demi tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi ingat nih, ini pengen menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, buah yang dihasilkan oleh roh. Nah, gimana supaya bisa menghasilkan roh? Kita harus belajar berserah kepada Roh Kudus. Ya, berserah dengan Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang kita pelajari. Ingat Bapak Ibu ya, buah roh itu indikator pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita ngomong bertumbuh, buah-buah itu harus ada. Ingat juga itu bukan karena kekuatan kita, tapi ini karena Roh Kudus. Nah, kita pengen belajar 3 sikap, Bapak Ibu Saudara ya. 3 sikap dalam menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Yang pertama, menyalibkan daging. Galatia 5 ayat ke-24 dikatakan begini. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulangin lagi, dikatakan gini. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Nah, makanya dikatakan gini kan, mereka yang menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita milik Kristus? Dan kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rumah, terus rumah kita jual. Boleh nggak kita sesuka-suka kita datang ke rumah itu lagi? Tidak. Pemilik baru yang berhak atas rumah itu. Sama dalam kehidupan kita, kalau kita menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, sudah seharusnya sang pemiliklah yang berhak, yang berkuasa atas kehidup kita. Nah, maka dikatakan gini, mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi benar-benar gini, kalau kita benar-benar menyatakan bahwa kita milik Kristus, kita harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan yang Tuhan mau, itu dibuang. Sama dengan rumah tadi. Semua hal-hal yang tidak berkenan kepada sang pemilik baru, dibuang. Dia nggak mungkin mempertahankan apa yang disukai pemilik lama. Nggak mungkin. Nah, sama dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, kita harus berani menyalipkan daging kita dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Nggak gampang memang Bapak Ibu Saudara, saya kata tadi, ini proses untuk menghasilkan buah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mau diproses dengan ini, saya pengen kasih tahu, sampai kapanpun juga, buah itu nggak pernah ada. Seandainya ada dan nampak keluar, itu pasti buah palsu. Pasti buah palsu. Bisa kok orang sabar palsu, bisa kok orang penguasaan diri palsu. Seperti orang foto kan, ayo senyum semua, wah senyum. Tapi setelah senyum, aduh keselnya keluar lagi kan. Kan sementara, karena palsu. Nah di sini kita katakan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di dalam Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah Bapak Ibu, kalau hidup kita dipimpin dan kita berserah kepada Roh Kudus, pasti kita nggak suka yang namanya keinginan daging. Jelas kan dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Disuruh menyalipkan daging. Tadi, pasti kita nggak ngelakuin itu. Dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah. Aku mah tergantung Pak, situasinya apa. Kalau kita kumpul sama orang-orang rohani Pak, saya ya keinginan roh Pak. Tapi kalau saya tinggal dengan kedagingan, ya saya juga bisa ini Pak. Kedagingan juga Pak. Nggak bisa.
Justru keinginan roh itu ketika di tengah-tengah keinginan daging, hidup kita harus lebih dominan. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi di tengah-tengah keinginan daging tersebut. Karena ini gak mungkin jadi satu Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging dan keinginan roh itu gak mungkin jadi satu. Kalau sampai ada terjadi dualisme atau dua kepercayaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Rohnya ada, dagingnya ada, keinginan sama-sama kuat. Kita harus tanya kepada diri kita dengan jujur. Sudah belum kita menyalipkan daging kita? Jadi kita nggak bisa nge-flow aja, nggak bisa, lihat arus lah. Kalau arusnya negatif, saya negatif, arusnya positif, saya positif. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih. Maka kita katakan gini, kalau kita katakan kita milik Kristus Yesus, kita juga harus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dengan keinginannya. Kristen bukan teori, Kristen bukan KTP, Kristen bukan sekedar datang ke gereja. Kristen itu punya tugas menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita benar-benar jalan kehidupan kita. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh banyak pakai kayak semacam prajurit Romawi. Siapa sih prajurit Romawi? Prajurit Romawi itu bisa aja orang-orang di sekitar kita untuk bentuk kita. Bisa mertua kita, bisa teman kita, bisa sahabat kita. Contoh paling gampang Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu, Tuhan saya mau sabar Tuhan. Hitungan cepat aja Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh baik, langsung ditantang, langsung diuji. Kita baru keluar dari gereja, mobil kita disalip, wah kurang ajarin mobil kita marah-marah. Wah langsung ditantang, ya kan. Tukang parkir misalnya, salah sedikit aja ngomongnya kiri, harusnya kanan, kita kiri, nyenggol, kita marah, nggak sabar. Ya kan? Atau kita nggak sabar, tukang parkir, gini aja nggak bisa. Wah kita marah, gampang Bapak, banyak hal-hal prajurit Romawi itu ada di tengah-tengah kita, yang selalu menggodok kita, menggojlok kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengusir prajurit Romawi tersebut? Kan nggak mungkin dong kita keluar parkir ngomong, Pak pergi aja, saya bisa parkir sendiri. Kan nggak mungkin begitu juga kan? Atau kita ngomong sama mama mertua, mama sorry mama jauh-jauh aja deh. Saya nggak ngurusin mama mertua. Kan repot juga kan? Jadi kita gampang, nah saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, proses yang seperti itu nggak bakal merubah hidup kita. Bapak Ibu jangan berpikir gini, kalau saya pertapa 40 hari di gunung, saya pulang pasti sabar. Saya pulang pasti menguasain diri. Ya saya nguasain diri lah Pak, di gunung gak ada apa-apa. Saya mau sabar lawannya siapa? Kan gak mungkin. Justru Bapak Ibu ujiannya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin anak kita menjengkelkan, mungkin orang tua kita menjengkelkan, mungkin sobat kita menjengkelkan. Ada aja. Bapak Ibu tahu gak? Itu proses pembentukan. Ya jangan marah, jangan kesel, itu proses. Ya kan, jadi kita benar-benar belajar. Jadi ada prajurit-prajurit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin rekan kerja kita, mungkin tetangga kita. Ya kan? Banyak hal yang Tuhan bisa kirim dalam kehidupan kita. Nah ini pembentukan Bapak Ibu Saudara. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, respon kita yang menjadikan buah itu keluar. Tapi kejadian hanya menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Ya, saya ulangin lagi. Respon kitalah yang akan menentukan buah itu keluar. Kejadian cuma menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Paham ya? Ya contoh gini. Saya ngomong tadi aja lah. Misalnya keluar dari gereja, dibalap begitu. Kita marah. Kejadian itu menunjukkan kita bahwa kita memang pemarah. Tapi respon kita atas kejadian itu akan menjadikan kita, proses itu akan menjadikan kita menghasilkan buah kesabaran. Jadi Bapak Ibu bersyukur kalau ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang mendadak itu, yang segala macam, yang mungkin gak enak segala macam, itu menunjukkan siapa diri kita. Jadi kita harus benar-benar harus taubat gitu kan, harus berubah ya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi sama seperti Yusuf. Yusuf itu anak kesayangan papanya. Tapi saudara-saudaranya gak sayang sama dia. Sampai dimasukin ke sumur, dijual, jadi segala macam. Waktu Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, wah punya kesempatan tuh.
balas ulang sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf nggak ngelakuin, ya kan? Dia belajar menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Nah, kita juga harus belajar. Ingat, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap dalam menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh roh. Nah, di sini katakan gini, ayat ke-25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita terlalu banyak ngeroh, tapi kita nggak mau dipimpin oleh roh. Kita semua hidup dalam roh, tapi kita nggak mau dipimpin oleh roh. Kita ngomong ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi kita nggak mau dipimpin oleh roh. Roh Kudus ngomong ampunin. Daging ngomong jangan ampunin, jangan kasih hati. Teken dia, balas dia, injak dia. Oh benar Tuhan. Kan jelas beda. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, itu berbeda banget. Semua kita hidup oleh roh kan. Karena kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Oleh roh. Tapi nggak semua kita mau dipimpin oleh roh. Yang Tuhan mau itu kita dipimpin oleh roh, bukan daging. Roh yang harus mimpin kita. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita terus dipimpin, atau bukan dipimpin, maksudnya hidup dalam roh. Cuman dalam roh aja. Dan kita nggak mau dipimpin oleh roh. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, proses itu nggak terjadi. Proses itu nggak terjadi. Nah kalau proses itu nggak terjadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya buah roh itu nggak keluar. Kita harus dipimpin oleh roh. Nah yang kata tadi ya, kalau kita sudah berserah, sudah kita sudah memilih kerendahan hati, dan kita terus terkonek sama Tuhan, izinin Tuhan pimpin kita lah. Jangan kita sebagai seorang penumpang dalam satu bis atau dalam satu kendaraan pribadi kada supir, kita yang ngatur supirnya. Kita belajar mempercayakan diri kita kepada supir bahwa supir itu nggak punya tujuan untuk celakain kita. Kita mungkin cuma ngingetin aja, jangan berbohong, takut gua. Kita bisa ngomong Roh Kudus, aku nggak mampu Tuhan. Tapi tolong ya Tuhan. Kita benar-benar mau nggak dipimpin? Nah Kristen itu kebanyakan ngeroh. Tapi ketika Tuhan tegur dia, lu gak boleh begini. Marah kita. Kita kesel, kita marah. Kita komplain sama Tuhan. Lalu kita dikatakan gini, jikalau kita hidup oleh roh. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita hidup oleh roh. Saya percaya kalau Bapak Ibu saya tanya gini, Bapak Ibu hidup oleh roh? Pasti kita ngomong saya hidup oleh roh. Tapi kalau saya tanya gini, Bapak Ibu hidup dipimpin oleh roh? Ya belum tentu Pak. Tapi kita benar-benar hidup dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh roh itu bukan begini ya, bukan maksudnya gini. Ya, karena Roh Kudus nggak ngomong, saya nggak keluar deh sepanjang hari ini. Roh Kudus nggak ngomong. Atau kita tanya, Roh Kudus, mau ngapain nih? Nggak dengar. Memang Tuhan suruh saya istirahat di rumah. Ya nggak bisa begitu juga Bapak Ibu Saudara. Itu namanya bukan Roh Kudus, roh males. Ya kan? Nah kadang-kadang kita kan meroh-rohkan gitu kan. Jadi meroh-rohkan seakan roh. Karena Roh Kudus tidak berbicara, maka saya ngelakuin seperti ini. Gitu kan. Nah itu Bapak Ibu tidak baik. Dan itu tidak benar juga. Jadi Bapak Ibu Saudara saya percaya gini. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar di minggu pertama tentang berserah. Tuhan pimpin, ayo belajar berserah. Belajar berserah. Izinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Roh Kudus ngajar kita juga memilih kerendahan hati. Ayo kita belajar rendah hati. Rendah hati nggak enak kok Bapak Ibu Saudara. Tidak enak. Ya kan saya ngomong memposisikan diri kita di bawah orang lain. Itu nggak enak. Tapi itu kan harus pilih itu. Supaya kita dibentuk, supaya kita diproses. Terus tetap terhubung. Tetap terhubung juga nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jadi Bapak Ibu jangan pikir, terhubung pasti dapat berkat segala macam. Tidak. Terhubung itu kadang-kadang ada proses pembentukan. Yang Tuhan ajarin dalam kehidupan kita. Lu pasti begini, lu harus baca Alkitab segala macam, ini segala macam. Kita diproses. Ya, nah kita benar-benar mau nggak? Jadi benar-benar gini. Roh Kudus itu pasti ngomong kok dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ego kita lebih kuat ngomong daripada Roh Kudus ngomong. Itu jadi masalah. Nah maka saya ngomong tadi,
Jikalau hidup kita dipimpin oleh roh, jikalau hidup kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Banyak orang itu Bapak Ibu Saudara, ngaku hidup oleh roh, percaya Roh Kudus itu tinggal dalam hidupnya. Banyak banget, saya percaya hampir semua orang Kristen pasti percaya itu. Tapi, belum tentu mau taat. Belum tentu mau diarahkan, belum tentu mau dikoreksi, belum tentu mau diubah. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah jadi harus kita benar-benar gini. Ingat Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bukan sumber kehidupan aja. Tapi Roh Kudus itu pengendali arah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sudah seharusnya kalau kita hidup oleh roh, kita harus dipimpin oleh roh. Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, percayalah Roh Kudus tidak membawa kita kepada jalan-jalan yang jelek, kepada jalan-jalan yang rusak. Roh Kudus sedang memimpin kita kepada kehidupan yang bermakna, kehidupan yang tidak sia-sia. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, bukan cuman sekedar hidup oleh roh, tapi kita juga harus dipimpin oleh roh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar benar-benar dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, sikap dalam menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Yang ketiga adalah mengamalkan relasi yang menyenangkan Roh Kudus. Ya, mengamalkan relasi yang menyenangkan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 26 dikatakan gini, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah Bapak Ibu di sini dikatakan, saya percaya kalau kita hidup dalam roh, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita pasti gak gila hormat. Kalau kita hidup kita dipimpin oleh roh, kita pasti gak saling menantang. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, saya percaya hidup kita gak saling mendengki. Nah, gila hormat itu, saya percaya gini, gila hormat itu haus pengakuan. Pengen diakui. Wah, Pak Wandi hebat, luar biasa. Wah, langsung kawan-awan. Kita hidup pengen diakuin, tapi saya percaya kalau kita dipimpin oleh roh, mau sehebat apapun juga kita, mau sebagus apapun yang kita buat, kita ngomong itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena kita bisa ngelakuin banyak hal, bukan. Nah saya percaya kalau kita dipimpin oleh roh, kita nggak haus pengakuan. Kita kadang-kadang buat sesuatu hal pengen tunjukin. Saya misalnya gini, kalau saya haus pengakuan, saya siapin khotbah sebagus-bagusnya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengagumi khotbah saya. Bukan itu Pak. Kalau kita dipimpin oleh roh, kita nggak bakal haus pengakuan. Terus dikatakan gini, janganlah kita saling menantang. Menantang itu membandingkan diri dan merendahkan orang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di sini nggak ada orang hebat yang berkata gini, lu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada gua, hati-hati. Kamu urusan sama Tuhan tuh. Beneran, hati-hati. Ini menantang banget. Kalau kita hidup kita dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu Saudara, mengamalkan relasi dan menyenangkan Roh Kudus ini bicara tentang relasi. Tadi itu tentang pribadi ya tadi ya. Yang dua tadi itu berdiri sendirilah, menyalipkan keinginan daging. Terus hidup dipimpin oleh roh tentang diri. Ini tentang relasi. Jangan pernah rendahin orang. Yang tadi gambar tadi. Kadang-kadang kita pikir, wah preman bisa apa sih preman ini gitu kan. Terus kita gak pernah peduliin dia. Kita pikir, dia gak bisa apa-apa. Dia cari orang yang kayak malaikat. Kalau ngomongnya lembut banget, selamat pagi Pak. Ini kayaknya bisa dipakai Tuhan luar biasa ini. Kalau ngomong selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Wah, ini jangan Pak. Hati-hati Pak, jangan dipakai Pak. Ngeri Pak, bisa tertekan kita Pak. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya pengen tahu gini, jangan pernah melihat diri kita dengan orang lain dan kita mulai bandingkan. Tapi kita baca gini, semua orang yang ditempatkan di sekitar kita adalah orang-orang penting di mana orang-orang tersebut membantu proses pembentukan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Pohon kadang-kadang perlu ada tawon, ada makhluk-makhluk lain. Supaya apa? Supaya pohon itu menghasilkan buah. Kalau nggak ada pertolongan makhluk-makhluk lain tersebut, Bapak Ibu Saudara, pohon itu tidak menghasilkan dengan maksimal, buah-buahnya tak tampak. Dan kita benar-benar menyadari dalam kehidupannya, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang,
Dan saling mendengki. Mendengki itu iri atas keberhasilan orang lain. Kita harus punya hati seperti papa mama. Papa mama itu bangga kalau anaknya lebih hebat dari papa mamanya. Kita harus punya hati seperti papa mama. Enggak ngomong Tuhan dulu nih, ngomong papa mama aja yang paling gampang kan. Kalau ngomong Tuhan kayaknya ngawang-ngawang gitu kan. Kita ngomong seperti papa mama. Ada bapak ibu saudara yang punya anak lebih hebat dari bapak ibu saudara, terus ngomong gini, nah ingat ya, kamu gak boleh lebih hebat dari papa ya. Gak ada, saya percaya gak ada. Kalau ada yang begitu, papanya perlu dikonseling kayaknya. Oh iya dong, harus dikonseling lah kalau papanya punya begitu, pikiran begitu. Nah sama dalam kehidupan kita, ingat kita bersaudara. Kata HB, pelajaran kelima. Kasih persaudaraan. Kita semua saudara. Kalau ada yang lebih unggul dari kita, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang dipakai lebih hebat dari kita, bersyukur. Jangan ditekan, jangan wah, kayaknya bisa ngelewatin gua nih. Gua kurang-kurangin deh pelayanannya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Hati kita jahat kalau kayak gitu. Benar-benar hati kita jahat banget kalau kayak gitu. Benar. Dan saya percaya di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Bapak Ibu nggak usah cari-cari. Saya jamin tidak ada. Jadi nggak usah cari-cari ya. Jadi kita benar-benar harus benar-benar. Jangan pernah iri atas keberhasilan orang. Harusnya kita sama-sama senang. Walaupun nggak diundang pesta keberhasilannya. Kadang-kadang kan dia lupa sama kita pesta keberhasilannya. Dia pesta dia lupa. Padahal kita juga nolongin dia gitu kan. Bapak Ibu jangan marah loh. Kadang-kadang ada yang marah lo gitu. Kurang ajar tuh ya. Udah gue tolongin, gue bantuin. Dia pesta gak undang gua. Wah, Bapak Ibu jangan marah. Ingat, jangan marah. Itu proses pembentukan juga. Ya kan? Supaya ingat juga. Oh, gimana sikap saya kalau kayak gini ya? Bersyukur, ini proses juga. Oh, saya juga seneng kok walaupun gak diundang. Gitu. Jangan kita ngomong, ayo kita buat pesta bandingannya. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu gak benar. Ya kan, itu gak benar. Jadi kita benar-benar harus belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup itu harus tunduk kepada apa yang Roh Kudus mau dalam relasi. Ya, ini yang Roh Kudus mau ya. Kita gila hormat. Jadi jangan cari pengakuan. Ya kan? Jangan pernah membanding-bandingkan diri atau merendahkan orang lain. Jangan juga iri atas keberhasilan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya kok gini. Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua itu sudah lewat screeningnya Tuhan. Sudah lewat filternya Tuhan. Dan saya percaya banget kok, semua peristiwa dalam kehidupan kita, yang sudah jadi dalam kehidupan kita dan akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu banget kapasitas kita. Jadi dia gak bakal kasih lebih dari itu. Jadi jalanin aja Bapak Ibu Saudara. Jalanin aja. Itu udah dalam apa, pokoknya udah dipilah-pilah sama Tuhan. Oh ini cocok nih untuk Pak Warto, dikasih yang beginian gitu. Oh kan cocok dia gak kasih kok. Bener-bener, jadi percayalah, ini sudah lolos screeningnya Tuhan, udah lolos filternya Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, semua pencobaan, semua ujian, semua kejadian, pasti Bapak Ibu sanggup melampauinya, sanggup melewatinya. Jadi Bapak Ibu percayalah, belajar dalam kehidupan kita, biar kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena waktu itu kita juga pernah di sharing itu, sharing hari apa ya, Kamis ya, yang buku Kamis ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sharing itu disimpulkan dari buku itu gini. Kalau kita cuma belajar firman Tuhan dan nggak pernah ngelakuin firman Tuhan tuh nggak pernah jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Cuman membesarkan otak kita, kepala kita, pengetahuan kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, sekarang dikasih aplikasi. Bapak Ibu aplikatifnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, boleh tambah-tambahin yang lain, boleh sesuai dengan Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bagiin aja aplikasi praktisnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, stop saling mendengki atau membicarakan keburukan orang lain. Dibelajar, dilatih. Kalau ngomong, nggak boleh ngomong nih. Ya kan, latih. Ya kan, yang kedua, latih ucapan yang membangun setiap hari minimal satu pujian tulus kepada seseorang. Mungkin kepada suami kah, kepada istri kah, atau kepada anak-anak, atau kepada orang tuanya. Ya. Yang ketiga, berdoalah untuk orang yang sulit Anda hadapi. Yang saya ngomong tadi, prajurit Romawi. Mungkin mertua kita, mungkin tetangga kita. Ya kita doain aja. Jangan disingkirin, Tuhan jauhkanlah dari pandangan. Jangan Bapak Ibu Saudara, doain ya, doain. Ya jadi doain mereka. Nah jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngelakuin ini, dan kita latih dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita berubah.
Ya, mau ya praktek ya? Jadi nanti Bapak Ibu seminggu besok, saya berharap ada yang, kalau istilah dagang itu ada yang testimoni. Nah, besok juga ada yang kesaksian gitu di sini gitu kan. Oh, saya udah praktekin Pak. Saya udah praktekin untuk berdoa untuk seseorang Pak. Prajurit Romawi ini Pak. Wah, dia berubah loh Pak. Jadi baik sama saya. Misal loh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak, Bapak Ibu boleh tambah-tambahin yang lain, boleh silakan aja. Ini cuma contoh aja. Tapi yang saya harapkan cuman ayo diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, hidup oleh roh, harus hidup juga dipimpin oleh roh. Dan kita harus belajar menyalipkan daging dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati, kalau ego kita nggak disalibkan, ya, kalau ego kita nggak disalibkan, kita tetap bisa aktif rohani. Banyak loh orang yang egois tetap rohani, tetap aktif dalam pelayanan, luar biasa dipakai di mana-mana, seakan-akan dipakai di mana-mana. Saya cuma ngomong aja, seakan-akan dipakai di mana-mana, karena dia merasa dipakai. Ya kan, kalau ego nggak disalibkan, orang bisa tetap aktif rohani, tapi nggak pernah benar-benar serupa dengan Kristus. Ya, saya ulangin lagi. Kalau ego nggak disalibkan, dia bisa tetap aktif dalam kegiatan rohani, tapi dia nggak pernah benar-benar serupa dengan Kristus. Jadi ingat, penyalipan itu penting. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena orang bisa rajin ibadah, orang bisa aktif melayani, orang bisa tahu banyak ayat, tapi masih gila hormat, masih pengen dipuji, masih pengen merasa paling benar, masih iri kalau ada orang yang dipakai lebih luar biasa dari dia. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kesimpulannya, salib bukan hanya tempat Kristus mati, tetapi tempat ego kita seharusnya disalibkan setiap hari. Roh Kudus bukan hanya memberi kita hidup, Roh Kudus mempersiapkan kita untuk serupa Kristus. Kalau ego kita tidak disalibkan, kita bisa tetap aktif secara rohani, tetapi tidak pernah benar-benar serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Biarlah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan cuma hanya mengubah cara kita berdoa, tapi biarlah Roh Kudus mengubah kita, cara kita memperlakukan sesama kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mengamalkan relasi yang menyenangkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa nggak enak, direndahkan, dianggap nggak berarti segala macam. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak bermaksud seperti itu, tapi Tuhan sedang membawa kita untuk mengeluarkan buah-buah yang indah, buah-buah yang baik. Jangan pernah mau tertipu dengan pekerjaan-pekerjaan iblis yang menghambat kita, sehingga kita gak bisa ngapa-ngapain, dan kita malah mengalami kekeringan dalam kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus bukan buat kita supaya semakin religius, tapi kehadiran Roh Kudus pengen ngajak kita, menempatkan kita, untuk kita boleh menghasilkan buah-buah. Roh Kudus hadir untuk mengajak kita, untuk benar-benar menyalipkan ego kita dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan bentuk kita, biarlah Tuhan proses kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, proses itu memang gak enak. Proses itu memang gak enak. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita memang harus kita buang. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita memang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita lalui proses demi proses dalam kehidupan kita yang tidak mengenakan itu, saya percaya ada buah-buah mulai keluar dalam kehidupan kita. Buah-buah itu bisa dilihat oleh orang lain. Buah-buah itu boleh dirasakan oleh orang lain. Dan biarlah buah Roh Kudus itu yang hasil persekutuan kita dengan Roh Kudus, hasil sikap kita berserah kepada Roh Kudus. Kita mau menyalipkan daging kita mau dipimpin oleh Roh. Saya percaya ketika kita mau menyalipkan daging kita,
ketika kita mau dipimpin oleh Roh, kita bisa mengamalkan relasi kita sesuai kehendak Tuhan yang menyenangkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya proses ini bukan 1 bulan 2 bulan. Selama kita hidup, Tuhan pengen kita terus mengalami buah-buah yang lebih indah, lebih baik, lebih indah. Saya percaya Tuhan juga memberi kekuatan, Tuhan juga memberi kemampuan bagi setiap kita dalam proses tersebut. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bertumbuh dari dalam kehidupan kita. Harus alami persekutuan yang intim dengan Tuhan, terus berdoa, terus banyak baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mau Tuhan, bukan sekedar hidup dalam Roh, tapi kami mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kemanapun Tuhan Roh mau majak kami, Tuhan, kemanapun Roh menegur kami, kemanapun Tuhan Roh membawa kami untuk hidup dalam ketaatan, Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan ketika ego kami mulai memuncak Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Supaya kami boleh belajar sesuatu daripada-Mu Tuhan. Kami boleh belajar mengenal Engkau Tuhan di tengah-tengah proses yang boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ke-9 buah itu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus berserah kepada Engkau Tuhan. Kami terus merendahkan hati kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh dari dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menolong kami, menyelaraskan hidup kami demi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang terus bertumbuh berkata, amin, terus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Untuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer dari rekening BCA PB MBC Metro. Dan berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk dari tanggal 16 sampai dengan 22 November. Selamat ulang tahun untuk Ibu Natalia tanggal 29 November dan Bapak Ronaldo. Akan diadakan sepakat bersama pelayan hari Selasa tanggal 25 November jam 6 sore. Seluruh pelayan diwajibkan hadir. Dan akan diadakan juga baptis selam hari Minggu tanggal 14 Desember. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan ke Saudara Daniel. Dan berikut ini adalah kebutuhan dana Natal Image, sekolah minggu dan baksos untuk HUT GKPB MDC Metro sebesar 35 juta. Nah, dapat terlibat di dalam pemenuhan dana Natal pada amplop putih atau melalui transfer ke rekening ini. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Biarlah kita boleh terus berbuah di dalam Tuhan. Amin. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan
Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Di dalam pagi yang indah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Allah, ubah setiap kami, bentuk setiap kami seperti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang menjadi rancangan-Mu itu terjadi di dalam setiap kami. Kadangkala memang sakit, kadangkala memang berat. Tetapi kami menyadari pembentukan ini memproses kami untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berikan kekuatan, kemampuan buat setiap kami untuk mengalami hari-hari kami bersama Engkau. Karena kekuatan yang utama hanya daripada-Mu saja. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Buat kami terus mengerti, memahami melalui Roh Kudus-Mu. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hari-hari yang kami miliki. Kami bersyukur atas itu semuanya ya Tuhan. Dan kami pagi hari ini juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kasih-Mu terus melingkupi bangsa kami. Di tengah segala proses-proses yang terjadi atas bangsa kami. Di tengah segala tantangan-tantangan yang boleh terjadi atas bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan Kau Allah yang terus beracara untuk para pemimpin kami, untuk setiap jajarannya ya Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja bagi setiap mereka sehingga boleh menyelesaikan segala konflik-konflik yang terjadi. Kami rindu ya Tuhan damai sejahtera-Mu terus ada atas Indonesia. Engkau terus ya Tuhan yang berkarya atas Indonesia. Rancangan-Mu yang indah akan terjadi. Kami rindu ya Tuhan Engkau berkati Indonesia sehingga penuh kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk Provinsi Lampung. Kau terus ya Tuhan beracara bagi Provinsi Lampung. Dan terkhusus untuk Kota Metro ya Tuhan. Karya-Mu terus nyata Tuhan atas kota kami ini ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu memberkati Kota Metro ya Tuhan. Menjadi jawaban atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi terang dan garam sehingga mereka boleh mengenal Injil. Memahami kasih-Mu yang begitu luar biasa atas setiap mereka. Terima kasih berkati Kota Metro Tuhan. Kami menolak segala hal-hal yang jahat ada di dalam kota ini. Sehingga ya Tuhan damai sejahtera-Mu terus ya Tuhan nyata atas kota kami. Terima kasih kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tengah segala situasi-situasi yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan atas semuanya. Engkau Allah yang memberikan penghiburan buat setiap mereka yang saat ini ya Tuhan ditinggalkan oleh kekasih yang tercinta atau keluarga yang tercinta. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini sakit. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa atas mereka. Dan karena bilur-bilur darah-Mu nyata Tuhan atas setiap mereka. Sehingga ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya-Mu bekerja atas setiap mereka yang sakit. Dan mujizat-Mu terjadi atas setiap mereka. Kami juga berdoa atas segala pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga kami. Engkau Allah yang memberikan keharmonisan. Memberikan kasih-Mu atas setiap kami. Supaya kami terus ya Tuhan memiliki keluarga-keluarga yang terus ya Tuhan mengandalkan dan mengutamakan Engkau. Menjadi keluarga-keluarga yang menjadi terang dan garam buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terus ya Tuhan bimbing keluarga-keluarga kami untuk terus ya Tuhan menjadikan keluarga kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya atas semuanya itu. Untuk setiap pergumulan-pergumulan perekonomian kami rindu Tuhan Kau Allah yang memberkati. Karena kasih-Mu, penyertaan-Mu yang membawa kami pada berkat yang daripada-Mu seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih kami sungguh bersyukur atas sepanjang minggu ini Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau undur dari tempat ini Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah
kasih sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap hidupmu. Allah sendiri menumpangkan tanganmu-Nya atas hidupmu. Dan diberkatilah engkau di dalam hari-harimu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Dan kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga Injil diberitakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.